Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim mengatakan alokasi dana desa tahun 2018 meningkat ketimbang tahun 2017. Bahkan semua desa bisa memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika dibandingkan tahun 2017 tidak sampai 1 miliar rupiah, maka tahun 2018 bisa mencapai 1,6 hingga 1,9 miliar rupiah. Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, dana alokasi desa yang cukup besar itu perlu dikelola secara prioritas dan swakelola. Diharapkan tenaga kerja, bahan material, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek wajib berasal dari warga desa setempat. Dengan demikian akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi daripada melibatkan pihak ketiga. Alokasi dana desa tahun lalu sama tahun ini sangat besar dialokasikan oleh pemerintah pusat, bahkan bisa sampai 1 miliar lebih. Kemarin dari Pak Kepala BMTG bahkan mengatakan ada juga dari desa yang juga harus dari pemerintah daerah, pemerintah kota yang harus mengalokasikan, sehingga secara total bisa 1,6 sampai 1,9 miliar per desa atau per kampung. Nah, ini tentunya dana yang sangat besar untuk dikelola oleh Gampong. Namun dalam rangka kesuksesan dan kelancaran perlu juga peran aktif dari masyarakat, peran aktif dari aparat untuk membantu melakukan bimbingan, melakukan arahan dan melakukan kerjasama dengan kepala desa atau para kecil atau para reja kalau di Aceh Tengah itu reja-reja kan. Nah, karena tentunya para kecil, para reja tidak bisa bekerja sendiri. Untuk dukungan support dari masyarakat, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut, kemudian butuh juga support dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, butuh juga support dari aparat pengawas, dari aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan dana desa itu benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Zaid Burhan Ibrahim mendorong para keji atau kepala desa agar tidak bekerja sendiri dan merencanakan proyek bersama masyarakat. Dia optimis program Padat Karya akan mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan, apalagi merencanakan berbagai program dengan melibatkan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan kawasan pedesaan dan membentuk badan usaha milik desa. Pihaknya mengembangkan berbagai program dengan skema bisnis yang lebih jelas dari sisi permodalan, pengelolaan, hingga ketersediaan akses pasar terhadap produk unggulan di pedesaan. Contohnya, badan usaha milik desa yang beri support berkembang dengan baik akan menjadi penyertaan modal. Tim Liputan TVRI melaporkan.